Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa 19 November 2024. Pertobatan. Kutipan dari Injil Lukas bab 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sobat Katolikana, saya sering mendengar kabar atau membaca berita tentang kehilangan orang yang membuat kepanikan dari anggota keluarga serta merasa sedih. Juga berlaku manakala ada yang kehilangan hewan kesayangan, seperti merasakan kehilangan barang berharga. Saat inilah umat Katolik seringkali mendaraskan novena Santo Antonius dari Padua untuk menemukan kembali barang yang hilang. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang melintasi kota Yeriko, berjumpa dan bertamu di rumah Zakheus. Zakheus dikenal sebagai kepala pemungut cukai, dan karena pekerjaannya dia dianggap sebagai sampah masyarakat, dibenci orang-orang di sekitarnya, dan dicap sebagai orang paling berdosa oleh orang sebangsanya. Perjumpaannya dengan Yesus membuka pertobatan. Bagi Kristus, Zakheus adalah jiwa yang berharga, yang tersesat, yang hilang, dan harus dicari kembali. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang-orang yang hilang secara fisik, melainkan orang yang jiwanya hilang, yang sedang menuju kebinasaan. Sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas bab 15 ayat 10. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan menjadi hal suasana sukacita juga dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika Zakheus bertobat dan menerimanya. Firman Tuhan berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Hal ini menunjukkan kepada saya dan Sobat Katolikana bahwa pengakuan akan dosa dan iman yang sejati kepada Kristus berbuah kebulatan tekad untuk mengubah hidup. Orang yang percaya dan menerima Yesus tidak mungkin tetap hidup dalam kegelapan. Menerima Yesus sebagai penyelamat menuntut hidup yang sejurus dengan tuntutan Yesus. Firman-Nya mendorong saya untuk hidup sesuai dengan apa yang saya imani, untuk meninggalkan dosa dan kesalahan dengan tekad yang bulat. Sebagaimana Zakheus sebagai teladan yang tepat dalam komitmen yang kuat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, tentunya saya mempunyai tugas untuk menjadi saksi Kristus, membawa kabar baik supaya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus boleh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Saya harus mencari intan dan permata, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang, seperti amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pesan Tuhan hari ini adalah mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk terus bertekun melakukan pertobatan sejati dan berjalan bersama Dia untuk mewartakan kabar sukacitanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah kami murid-Mu yang kuat dalam iman dan kasih,
agar kami dapat selalu setia mewartakan Engkau kepada semua orang. Kami sangat bersyukur boleh mengimani Roh Kudus. Turunkanlah roh atas diri kami yang rapuh ini. Bimbinglah pimpinan gereja, pemimpin bangsa dan masyarakat kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan pengantara Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.